Mari kita telusuri perjalanan hidup dan pemikiran Abdul Qarosh, seorang filsuf dan intelektual Muslim asal Iran yang menjadi simbol penting Islam rasional dan pluralistik. Gaya ceritanya akan saya kemas seperti narasi seorang pendongeng yang menyukai alur yang jernih dan runtut, agar mudah dipahami siapapun. Bagian I, awal kehidupan dan latar belakang pendidikan. Abdul Karim Soros lahir di Teheran, Iran, tahun 1945 dengan nama asli Hossein Faraj Dabak. Ia tumbuh dalam lingkungan religius, namun sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Pada awalnya, Soros menempuh pendidikan di bidang farmasi, lalu mendapat beasiswa untuk belajar di University of London di bidang filsafat dan kimia analitik. Disinilah benih-benih pemikirannya mulai bertumbuh. Ia mulai membaca karya-karya filsuf barat seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Rumi, serta mempelajari filsafat Islam klasik, khususnya karya Al-Ghazali dan Mulla Sadra. Kepulangannya ke Iran pada masa Revolusi Islam 1979 menandai fase penting dalam hidupnya. Bagian 2, Soros dan Revolusi Iran, dari pendukung ke kritikus. Pada awal Revolusi Iran, Soros mendukung gerakan perubahan karena melihat peluang moral untuk menggantikan rezim Shah yang represif. Ia diberi posisi penting di Dewan Kebudayaan tertinggi Iran. Namun seiring waktu, ia mulai kritik terhadap politisasi agama. Ia melihat bagaimana agama yang seharusnya menjadi sumber etika, justru dijadikan alat kontrol negara. Pandangannya yang berubah ini menjadikan dia kawan yang menjadi lawan bagi kalangan konservatif di Iran. Ia tidak menolak Islam, tapi menolak Islam yang dijadikan negara. Karya-karya kunci dan inti pemikiran. The Expansion of Prophetic Experience. Buku ini menjadi salah satu karya paling kontroversial dan penting dari Soros. Ia menyatakan bahwa wahyu pengalaman kenabian adalah pengalaman spiritual yang kemudian ditafsirkan dan dibahasakan oleh Nabi sesuai konteks sosial dan budayanya. Implikasi filsafatnya sangat besar. Wahyu bersifat suci, tapi penafsiran atasnya bisa historis dan berubah. Ini membuka jalan untuk ijtihad, pluralisme, dan pembaruan agama tanpa kehilangan fondasi spiritual. Reason, Freedom, and Democracy in Islam. Di sini, Soros mengajukan gagasan tentang pluralisme epistemologis. Tidak ada satupun tafsir agama yang final. Pemahaman kita terhadap agama selalu terikat ruang dan waktu, dan terbuka untuk koreksi rasional. Bagi Soros, agama bukanlah satu kitab suci yang mati, tapi perjalanan akal manusia mencari kebenaran bersama wahyu. 3. The Evolution and Devolution of Religious Knowledge. Dalam karya ini ia membedakan antara esensi agama, yang abadi, spiritualitas, nilai, wahyu. Pengetahuan keagamaan, hasil tafsir manusia, yang bisa salah dan berubah. Kesimpulan penting, menentang pemahaman agama bukan berarti tentang agama itu sendiri. Bagian 4, gagasan utama dalam filsafat Abdul Karim Soros. Mari kita sederhanakan 5 gagasan utama filsafat Soros. 1. Agama, pengetahuan keagamaan. Agama itu ilahi. Tapi semua tafsir manusia tentang agama, fiqh, tafsir akidah bisa berubah karena produk historis manusia. 2. Pluralisme kebenaran. Soros tidak percaya hanya satu kelompok yang memahami Islam secara benar. Kebenaran adalah pelangi, bukan garis tunggal. Kebebasan berpikir adalah syarat iman. Iman sejati, menurut Soros, tidak bisa dipaksakan oleh negara atau ulama. Tanpa kebebasan berpikir, iman menjadi pura-pura. 4. Reformasi agama itu abadi. Karena realitas sosial berubah, maka penafsiran agama juga harus diperbarui secara terus-menerus. Reformasi adalah bagian dari keberagamaan. 5. Agama harus berjarak dari negara. Ia menolak model wilayat al-faqih. Karena mencampuradukan otoritas agama dan politik akan merusak keduanya. Bagian 5. Inspirasi dan warisan intelektual. Soros banyak terinspirasi oleh Al-Ghazali dari sisi spiritualitas dan refleksi ke dalam. Karl Popper dari filsafat ilmu, terutama tentang falsifiabilitas dan pluralitas pengetahuan. Rumi untuk dimensi cinta, keindahan, dan makna dalam beragama. Thomas Kuhn tentang pergeseran paradigma, diterapkan pada pemahaman agama. Warisan Soros adalah Islam yang rasional, spiritual, dan terbuka terhadap kritik. Ia membuktikan bahwa iman dan akal bisa saling memperkuat, bukan bertentangan. Bagian 5, kritik dan tantangan pemikiran Soros tidak diterima semua pihak. Ia dikecam oleh ulama konservatif karena dianggap relativistik.
dianggap membahayakan stabilitas agama oleh pemerintah Iran, namun dihormati di banyak universitas dunia, dari Harvard hingga Oxford. Meski banyak tantangan, ia tetap menulis dan mengajar dari luar Iran, menjadi suara penting dalam reformasi Islam global. Nah, penutup. Menghidupkan kembali ruh agama Soros mengajak kita untuk mencintai agama, bukan karena takut pada otoritas, tapi karena menemukan makna hidup di dalamnya. Agama baginya adalah taman makna, bukan pagar kekuasaan. Kebebasan adalah napas iman. Tanpa kebebasan, iman hanyalah bayangan ketakutan. Jika kamu tertarik, saya bisa lanjutkan dengan penjelasan sistematis buku Expansion of Prophetic Experience. Perbandingan pemikiran Soros dengan Nurcholish Majid atau Fazlur Rahman. Konsep pluralisme epistemologis dalam praktik tafsir Al-Quran. Silakan pilih arah pembahasan berikutnya.